Hidup udah susah, banyak beban, kok masih bisa kuat ya? Apa karena karunia roh? Kita mau belajar tentang komitmen di bawah api. Nah, jadi nih pelajaran ketujuh ini menjelaskan bahwa pengikut Kristus itu memiliki sebuah komitmen untuk menjadi saluran berkat lewat firman Allah kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus kan, kita tuh bersyukur kepada Allah ketika kita bisa mengetahui dan mendengar semua orang yang kita layani dapat hidup dan menjalani hidupnya bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Kepada siapa Paulus menulis surat ini dan apa tujuannya Paulus nulis surat ini? Apa yang dimaksudkan Paulus dengan karunia rohani? Paulus maksudkan masing-masing punya karunia-karunia. Kita ini satu tubuh, tapi nggak semuanya orang bisa main piano semua. Kembali lagi bareng aku, Girena, dan teman-teman aku. Aku Hascela. Aku Felicia. Di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, apa nih? Aku hari ini mau serius. Oke. Karena bajuku lagi hitam, mode Sigma. Aku juga mau serius ya. Serius gini kita mau belajar bahas tentang apa sih? Aku pinjam satu ya bukunya. Kita mau belajar tentang komitmen di bawah api. Tuh kan, bener kan? Jadi kita harus serius, kita harus komit dari awal sampai akhir segmen pembelajaran. Kita harus, nggak boleh ada bercanda-bercanda. Oke, kita harus bener-bener serius. Ini yang beneran aku akan terapin loh. Oke. Jadi teman-teman, nggak sih kayak gitu. Oke teman-teman, kan kita mau sama-sama belajar Cornerstone nih. Tapi sebelum itu kita mau ingetin ke teman-teman, untuk yang belum punya buku Cornerstone yang kayak kita pegang, kalian bisa langsung kontak ke call center ataupun DM di IG Hope Channel untuk minta buku yang kita pegang supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Iya benar, makin serius juga. Langsung aja chat, Min mau dong Min buku Hope Channel Indonesia, Hope Channel Indonesia, Hope Channel Cornerstone. Hah? Buku Cornerstone Connection. Nanti bakal dikirimin langsung, nggak langsung sih, mungkin tunggu beberapa hari. Pokoknya gratis ya, nggak dipungut biaya. Iya. Kalau minta 100 buku boleh gak Kak? Boleh, nanti dikirimin ke sama kakaknya. Boleh, 100 buku. Karena sama sekali nggak dirapatin dulu biaya. kali ya sama Hope Channel ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu apa tadi judulnya ya? Komitmen di bawah api. Komitmen di bawah api. Oke, tanpa banyak perbincangan lagi kita langsung aja baca ya. Oke, dari aku ya, oke? Oke. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingatkan kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain.
Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Roma 1 ayat 8-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi nih pelajaran ketujuh ini menjelaskan bahwa pengikut Kristus itu memiliki sebuah komitmen untuk menjadi saluran berkat lewat firman Allah kepada orang lain. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus kan? Kita tuh bersyukur kepada Allah ketika kita bisa mengetahui dan mendengar semua orang yang kita layani dapat hidup dan menjalani hidupnya bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Oh ya Kak, kita lupa bilang nih ke teman-teman. Untuk teman-teman yang belum punya buku, teman-teman bisa baca di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Iya, balik lagi ya. Jadi yang aku dapat dari pembelajaran ini tuh ternyata tuh kalau misalkan kita membantu teman kita untuk mengetahui atau bertumbuh dalam iman, kayak kita bantu teman kita untuk supaya bisa kembali ikut kepada Tuhan gitu, itu bukan menjadi suatu kebanggaan kita. Wah, gue bisa nih ngajak lu ke jalan yang lebih baik lagi. Tapi justru itu harusnya menjadi sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena teman kita itu bisa hidup dan bertumbuh imannya di dalam Yesus gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan mendengarkan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu kalau sampai saat ini masih ada tempat di seluruh dunia di mana orang dibunuh atau dipenjarakan karena mereka menjadi pengikut Kristus? Bagi kita yang beruntung, tinggal di negara yang tidak menganiaya orang Kristen, seringkali kita tidak menghargai kebebasan yang kita miliki seperti seharusnya. Karena kita sudah terbiasa dengan kebebasan itu. Coba pikirkan penganiayaan. Bayangkan orang-orang yang dibakar, dilempar ke kandang singa, atau di amfiteater. Meskipun tampak jauh dari kenyataan kita, hal ini masih terjadi di beberapa negara berabad-abad yang lalu. Contohnya, ada orang Tiongkok yang memilih untuk meninggalkan kepercayaannya, seorang Korea Utara yang menyelundupkan Alkitab, atau seorang wanita Afrika yang merawat dua keponakannya setelah orang tua mereka menjadi martir karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Faktanya, banyak orang Kristen di seluruh dunia dipenjarakan, dibunuh, atau dieksekusi karena iman mereka. Sungguh tragis ya, tapi ingat teman-teman, ada upah bagi umat Tuhan yang setia kelak saat Dia datang kedua kalinya. Tetap setia sahabat Cornerstone. Sawadikap teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini tentunya hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan saat ini kita sudah kehadiran one and only Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Shalom, Pendeta. Pak Pendeta. Enak ya? Aman-aman semua. Aman. Sehat-sehat semua. Sehat, Pak Sehat. Pak Pendeta gimana? Udah kenyang Pak Pendeta? Udah makan maksudnya tadi? Makan sudah. Oke, kalau teman-teman di sini tadi udah makan? Udah sarapan? Oh, udah sarapan gitu. Iya. Oke, tapi terus semangat ya. Iya. Oke. Nah, Pak Pendeta, jadi pembelajaran kita pada kali ini berjudul tentang komitmen di bawah api. Benar ya? Benar. Kali ini. Nah, Pak Pendeta tentunya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita akan tanya ke Pak Pendeta. Tapi sebelum itu kita mau baca ayat inti dulu, terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Garen boleh bacain? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Nah, langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Aku duluan yang tanya ya. Oke, Kak.
Nah, Pak Pendeta, kepada siapa Paulus menulis surat ini dan apa tujuannya Paulus nulis surat ini? Iya, sebelum Paulus itu kan hidupnya, akhir-akhir hidupnya itu kan setelah ditangkap, di penjara, Iya. didiamin di penjara, kemudian pindah lagi ke Roma perjalanan, ada badai, ada semuanya, mau mati, Banyak dipatuk tantangannya. ular, diapain segala, pokoknya banyak lah pengalamannya. Mm-mm. Sampai kepada dia terakhir, kemudian dia tulis suratnya kepada orang-orang di Tesalonika. Ya, orang-orang di Tesalonika kan yang selalu memberikan dukungan kepada dia walaupun dia dalam keadaan susah. Ya. Dia dalam penderitaannya, dalam tahanan dia, ya tetap dengan satu komitmen bahwa dia nggak akan mau kompromi dengan yang lain-lain. Itu sebabnya pelajaran kita disebutkan dengan komitmen. Ya, tahu komitmen nggak sih? Tahu. Apa? Berteguh terhadap sesuatu yang Pendirian. pendiriannya, yang Iya, kita percayai. Beda komitmen dengan kontribusi, ya kan? Kalau komitmen itu memang full, penuh. Kalau kontribusi kan hanya sebagian, Iya, benar-benar. hanya sebagian. Oke, aku ikut nyumbang. Ya, itu kontribusi. Hanya sebagian. Kalau komitmen itu memang seluruhnya. Jadi Paulus punya komitmen bahwa Tuhan telah menyelamatkan saya, Tuhan telah menegur saya sudah bertemu, saya sudah melihatnya, dia sudah kasih tahu siapa dia, saya sudah melakukan segala sesuatu. Kemudian pada waktu penderitaan jalan, dia tetap dengan komitmennya dia. Betul. Bahwa kan dia dicoba juga, udahlah, ayo tinggalkan aja ajaran Yesus Kristus bahwa dia sudah bangkit. Masalahnya kan dulu bahwa belum pernah orang dengar kebangkitan, mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Kemudian pada waktu Yesus bangkit, diberitakan Yesus bangkit, orang kan nentang. Betul. Ini ajaran baru apa, bagaimana, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada waktu Paulus memberitakan itu, maka pertentangan itu tetap ada, sehingga Paulus memberikan suratnya kepada orang itu, ayo tetap teguh, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana dia sendiri sudah mengalami saat-saat yang susah, saat-saat ya dalam segala penderitaannya ya. Dia pernah disiksa, dia pernah apa semuanya, tapi dia tetap teguh kepada imannya. Padahal Pak Pendeta bisa aja ya kalau misalkan Paulus udah ngalamin kayak kesusahan-kesusahan yang tadi Pak Pendeta bilang, dia kayak pergi aja gitu ya, kayak nyerah, nggak berkomit lagi. Iya, kan pernah juga tawarin dia kan, ya sudahlah, tinggalkan itu ajaran, ayo pergi. Iya. Tapi kan dia punya keluarga negaraan sebagai orang Roma yang nggak boleh sembarangan orang juga, harus Roma sendiri yang mengadili. Sebagai dibawa ke Roma, dalam perjalanan itu kan banyak tantangan, ya, kapalnya hancur, kemudian dia masih diikat dan lain sebagainya. Tapi dia tetap dengan komitmennya tidak mau mundur, bahwa Yesus memang Tuhan dan Juru Selamat sudah datang dan sudah bangkit, dia akan datang kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pendeta, apa yang dimaksudkan Paulus dengan karunia rohani? Iya, karunia rohani itu kan satu bentuk pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka dia paling sedikit satu karunia rohani. Beda itu dengan bakat atau talenta, ya. Kalau talenta itu, ya dia bisa menyanyi misalnya, bisa main musik, Kemampuan tapi dia bisa gunakan itu di luar, misalnya dia nyanyi lagu luar, dia nyanyi di tempat-tempat luar, di tempat yang dan sebagainya. Tapi kalau udah karunia rohani, maka dia akan menggunakan alat-alat musik, suara dan sebagainya untuk Tuhan saja, tanpa ada unsur lain. Jadi dia punya karunia. Ada orang karunia rohaninya memang ya sedang sederhana lainnya ya, ramah pada orang lain, ya, senang untuk menjamu orang lain, karunia rohani, dan banyak hal lainnya. Tapi yang prinsip bahwa Paulus maksudkan masing-masing punya karunia-karunia loh. Kita ini satu tubuh, tapi nggak semuanya orang bisa main piano semua. Ya, kalau semua bisa main piano berantem nanti. Wah, gitu kan.
Nah, atau banyak menjadi penyanyi semuanya, suaranya nggak bagus, bisa berantem malah. Tapi ada yang orang memang musik, ya bisa piano, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa memang jadi penerima tamu. Penerima tamu juga karunia rohani ya. Ada orang yang sulit senyum kan, itu jangan kasih penerima tamu. Ya, jadi punya karunia rohani yang fungsinya adalah untuk memperlengkapi seluruh tubuh Kristus atau memperlengkapi seluruh pelayanan agar pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Aku baru tahu Pak Pendeta ternyata karunia roh itu bukan hanya kayak yang tadi Pak Pendeta bilang. Aku kira selama ini karunia itu kayak talenta dan juga kemampuan yang kita punya. Ternyata dengan kita berbuat baik, ngasih, suka memberi itu karunia roh ya Pak Pendeta. Iya, nah, memang senang ya. Saya pernah ada satu orang ibu yang saya tahu punya karunia roh ramah tamah. Pokoknya ngundang orang ke rumahnya. Wah, datang ke satu tempat, ke gereja, ayo ke rumah saya, bener. Namanya kita mahasiswa, waduh udah makan enak dari gereja ke rumah gitu kan. Contohnya makanan biasa aja. Pas belajar, dia punya karunia roh. Memang senang untuk orang datang ke rumahnya. Ya, jadi kalaupun suaminya harus tahu gitu. Jadi pasangan kalian juga tahu. Nanti kalau kalian menikah, pasangan saya apa karunia rohnya, saya apa, nanti kita bisa udah tahu memang orangnya begitu. Jadi kita bisa menerima. Di gereja juga kita bisa menerima orangnya memang begitu. Memang karunia rohnya begitu gitu. Jangan suruh orang yang nggak bisa khotbah suruh khotbah. Masa khotbah aja nggak bisa sih? Ya dia sih enak memang punya karunia roh itu. Yang lain kan belum tentu punya. Benar-benar. Oke Pak Pendeta, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah kuasa Injil yang Paulus bicarakan dan bagaimanakah hal itu dapat bekerja di dalam hidup kita? Iya. Paulus kita tahu tadinya seorang yang tidak suka bahkan menyiksa pengikut Tuhan, kemudian dia bertobat pada waktu jalan ke Damsyik. Dari situ dia terus mengabdikan dirinya dalam semua pelayanan sampai kepada titik bahwa ya udah semuanya ini untuk Tuhan gitu loh. Semuanya untuk Tuhan. Jadi dia berbicara bahwa hidup kita ini memang hidup kita ini untuk Tuhan. Injil itu mengubah kehidupan dia. Sehingga dia melakukannya dengan sukacita, dengan sebabnya komitmen yang dia berikan kan komitmen yang full, memang penuh. Ini untuk Tuhan semuanya, tawaran apapun untuk meninggalkan Tuhan dia tidak terima. Jadi kuasa Injil itu bekerja bagi seseorang dalam dirinya, bisa mengubah orang itu sampai kepada dia punya komitmen sama seperti Paulus, ya, bahwa semuanya ini saya lakukan hanyalah untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan menolong orang lain. Oke. Jadi Pak Pendeta, dengan cara apa ini Pak Pendeta jawab singkat aja sih, dengan cara apa kita bisa membuat karunia roh kita tuh jadi lebih kuat gitu? Apa dengan kita komitmen melakukan hal itu terus atau kayak dengan cara berdoa atau gimana Pak Pendeta? Iya, kita tahu kita punya karunia roh misalnya menyanyi. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin menyanyi itu ada aja orang yang tidak suka dan lain sebagainya itu lain. Tapi kita kan melakukannya dengan sukacita dengan gembira. Bukan karena pelajaran kita sebelumnya karena sombong gitu wah suara gue bagus. Enggak, kita memang suka untuk memuji Tuhan. Ya udah kita memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi semua karunia itu dilakukan dengan sukacita bukan karena paksaan lainnya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang udah lebih ngerti nih ya. Oke, sebelum kita bahas materi ini lebih lanjut, kita akan masuk ke segmen Apa Pendapatmu? Halo. Hai Kak. Halo Kak. Halo Kak. Nama aku Yosei Noksana Simbolon. Aku kelas 10 dari Sekolah Tanjung Barat Adventist Academy. Nama saya Kalika Lena Jenny Siregar, bisa dipanggil Kalika. Saya kelas 11 dari Tanjung Barat Adventist Academy. Nama saya Sepdida Sinurat. Saya kelas 10. Saya dari Sekolah Tanjung Barat Adventist Academy. Nama aku Salomo Kiram Jani Sibagariang, aku dari Sekolah Adventist Academy, Tanjung Barat, dan aku kelas 12. Nama saya Raja Farel Tanusaputra, asal Jakarta, sekolahnya di Tanjung Barat Adventist Academy. Dan kelas saya kelas 12.
aku sih iya. Soalnya setan itu akan mencoba untuk mencobai orang benar supaya mereka itu mundur imannya, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi pastinya orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan jatuh ke dalam pencobaan itu. Menurut saya setuju, karena mengikuti Yesus merupakan salah satu sebuah tantangan, dan apalagi banyak di dunia yang kini agama merupakan seperti sebuah lelucon atau sering diejek, dan banyak yang orang tidak percaya Tuhan. Maka kita harus mempunyai iman kepada Tuhan. Saya setuju, karena di saat kita memberitakan tentang kabar Yesus, ada aja beberapa orang yang pasti iri ataupun tidak suka kepada kita. Aku setuju. Karena di Alkitab sendiri 3 Timotius 2 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 12 itu siapa yang bersungguh-sungguh untuk menyenangi hati Allah akan dianiaya. Kalau menurut saya setuju. Karena di dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat 12 intinya setiap pengikut Yesus akan menerima penderitaan dan akan dianiaya. Aku setuju. Sebenarnya aku nggak ada alasannya sama sekali. Menurut saya setuju, karena seperti terus di Alkitab juga di Matius, kalau yang Tuhan bilang bahwa untuk mengikuti Tuhan dan sukacita, berkat, dan itu semua berasal dari Tuhan, dan walaupun kita dicela atau dianiaya, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, saya setuju. Karena ketika kita sudah memberitakan kebenaran, lalu ada orang yang menganiaya kita, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita dianiaya begitu saja, dan Dia akan memberikan berkat ke atas kita. Iya, setuju. Itu alasannya karena banyak orang yang nggak suka kalau kita dekat dengan Tuhan gitu. Kalau saya sih setuju, contohnya seperti pengikut Yesus, Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Setuju. Kalau imannya lemah ya pasti iya dong, mereka bakal jatuh. Tapi kalau misalnya mereka ini sering berserah kepada Tuhan dan berdoa bernyanyi dalam hati, pasti mereka akan senantiasa bersama di sisi Tuhan. Menurut saya iya, karena biasa orang yang tidak kuat imannya akan jatuh tidak lama gitu untuk jatuh, dan bisa dipelajari bahwa dalam Tuhan dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita pasti akan bertahan dengan lama. Saya tidak setuju, karena ada beberapa orang yang benar imannya teguh, karena dia selalu berpegang pada selalu berada di hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Jadi dia bisa melewati semua cobaan. Setuju. Kayak seperti misalnya orang itu tadinya sehat-sehat aja, tapi dia jauh dari Tuhan. Tapi ketika sakit, dia baru dekat dengan Tuhan. Ya, saya setuju juga, karena ketika kita sudah dikasih berkat kepada Tuhan, pasti kita akan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menerima pencobaan dari Tuhan, pasti kita akan selalu ingat Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, teman-teman, gimana nih pendapat kalian tentang teman-teman kita yang udah ngasih pendapat soal pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih tahu tadi? Yang pertanyaan mana nih? Aku langsung aja kali ya, patokin ke pertanyaan yang Pernyataan kali, Kak. Hah? Pernyataan. Iya, pernyataan. Iya. Sorry. Pernyataan Iya, yang ditanyakan. Iya, pernyataan yang ditanyakan. Yang ketiga deh. Kebanyakan orang hanya bertahan untuk sesaat, tapi ketika percobaan datang, mereka akan jauh. Jatuh.
Jatuh apa jauh ya? Jatuh. Jatuh. Ya? Jatuh. Kalian setuju atau tidak setuju? Setuju nggak setuju sih? Kenapa? Iya, Karena kadang aku ngalamin juga nih. Kenapa? relate ya. Iya, relate di kehidupan aku. Kadang Contohnya? di satu masalah ini aku bisa nih bertahan. Tapi pas di masalah yang kayak menurut aku lebih berat, kayak nggak bisa aku tanganin sendiri gitu. Jadi kayak jatuh gitu. Iya. Kakak sendiri? Kalau aku kan tadi kebanyakan orang hanya bertahan untuk sesaat. Tapi ketika pencobaan datang, mereka akan jatuh. Aduh, gimana ya? Aku belum pernah ngerasain yang namanya pencobaan sampai membuat aku jatuh. Tapi aku pernah pastinya punya tantangan. Justru lebih memicu aku untuk nge-challenge diri aku untuk kayak, okay, I can do it. Gak mungkin gue gagal gitu. Dan harus survive. Iya. Walaupun gagal kayak it's okay, akan jadi sebuah advice untuk diri kita sendiri. Kalau Girin? Kalau aku sendiri punya rasa nggak kuat itu pasti wajar nggak sih? Iya, Karena wajar banget. kita punya batas Kemampuan. Iya, kemampuan. Jadi sejauh ini ya. Oke lah ya. Oke. Pak Pendeta sendiri? Iya, itu tergantung pencobaannya ya. Misalnya kita lah nih yang tidak biasa merokok, disodori rokok kan langsung enggak. Oh iya. Sehat. Karena sudah biasa kita melewati hal-hal yang demikian. Tapi bagi orang yang sudah candu kemudian tiba-tiba dia stop, ditawarin, mungkin ada jadi pencobaan sama dia. Tapi kalau kita punya komitmen bahwa sudah stop sampai di sini, saya tidak akan lakukan ini, dia akan bertahan. Benar, setuju. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman atas pendapatnya tadi. Nah, sekarang karena kita sudah berada di akhir segmen, kita mau minta dulu kesimpulan dari Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh berikan kesimpulan dan juga sekalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Kesimpulan pelajaran kita bagian yang ke-7 ini, komitmen dibawa. Bahwa punya komitmen kita bahwa Tuhan menyertai kita apapun kapanpun. Banyak cara Tuhan melepaskan kita dari segala pencobaan, bahkan aniaya sekalipun. Paulus sudah memberikan dalam kehidupannya bahwa Tuhan menyertai dia dalam perjalanan kehidupan, walaupun kadang-kadang sulit, nggak mungkin ada jalan keluar, tapi Tuhan bisa kasih jalan keluar. Tidak mungkin ada seperti ini, Tuhan bisa melakukannya. Tuhan tidak tinggal diam pada waktu pencobaan datang. Selama kita bertahan dengan komitmen kita untuk tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan melindungi kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Puji Tuhan. Oke. Bapa di surga, kami bersyukur karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur janji Tuhan tetap menyertai kami dalam segala aspek kehidupan kami, bahkan melepaskan kami dari penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan yang datang kepada kami. Amin. Tuhan kiranya boleh memberkati semua orang-orang muda dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, dan hal lainnya yang mereka lakukan. Juga yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Nah, kita udah selesai ya. Selesai pelajaran 7 ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas pelajaran ke-7 ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa lebih paham atas pelajaran ini dan pertanyaan teman-teman bisa terjawab semua. Oke teman-teman, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.